Shalom. Kita bersyukur kalau hari baru ini Tuhan berikan buat kita. Kita akan mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus, yang sudah memberkati, yang sudah menolong, memberikan sukacita, bahkan memberikan kecukupan dalam jalan-jalan kehidupan kami. Kembali kami mau bersekutu lewat saat teduh ini, dalam membaca firman, merenungkan. Terlebih mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Pimpin pembacaan firman Tuhan ini, biarlah memberkati kehidupan kami. Kuasai kami semua dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Amos pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Permisi tanya, mana hidup yang lebih menggairahkan? Mendengar berita sukacita atau mendengar berita hati yang membawa sedih? Tentu kita akan memilih berita yang sukacita, bukan? Tetapi bukan berarti berita yang sedih atau pergumulan tidak berguna. Tuhan terus membentuk kita agar mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi sebagai umat Tuhan, marilah kita membawa diri kita untuk hidup yang lebih menguatkan daripada hidup yang melemahkan. Pada saat ini firman Tuhan, kita mau belajar daripada kitab Amos. Tentu kita tahu bahwa kitab Amos bukanlah nabi secara profesional. Ia tidak pernah mendapat didikan sebagai nabi. Ini dicatat pada pasal 7 ayat yang ke-14. Namun ketika Tuhan memberikan pesan kepada Amos untuk menyampaikan berita kepada Israel, pada waktu itu Israel Utara, ia melakukan perintah Tuhan. Ia meninggalkan kotanya Tekoa di Yehuda dan pergi ke Betel yang saat itu sudah menjadi tempat pemujaan paling terkenal di Israel Utara. Bahkan dalam tugasnya, Nabi Amos mengatakan, "Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang." Walaupun kita tahu pada masa Amos menyampaikan berita tentang nubuat ini, bangsa Israel sebagai bangsa yang mau dihukum Tuhan, hukuman Tuhan tidak terelakkan. Sebab kehidupan umat sudah jauh daripada Tuhan. Bahkan ibadah perayaan yang dilakukan umat, Tuhan sudah tidak inginkan. Tetapi di dalam kondisi ini Amos mengingatkan akan janji keselamatan yang Tuhan akan berikan. Dan Nabi Amos mengingatkan janji Tuhan itu kepada bangsa Israel. Janji Tuhan tidak akan pernah dilupakan kepada umatnya. Oleh sebab itu, melalui kitab Amos ini kita mau belajar. Yang pertama, Amos memberitakan di tengah-tengah penghukuman, di tengah-tengah akan ada hari Tuhan, akan ada pemulihan. Di tengah-tengah hukuman umat,
yang akan diberikan oleh Tuhan, Amos akan menyampaikan bahwa Tuhan akan memulihkan umat. Ini digambarkan bahwa akan ada pemulihan daripada umat Tuhan sendiri. Ia akan merasakan kedamaian karena Tuhan yang akan memulihkan umat Allah. Walaupun di tengah-tengah penderitaan dan penghukuman, Tuhan tetap berjanji kepada umatnya. Oleh sebab itu, umat tentunya diarahkan untuk terus melihat pemulihan Tuhan akan terjadi. Waktu Tuhan akan diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Oleh sebab itu, janji pemulihan ini dipegang oleh Israel, dan Amos menyampaikan bahwa ada janji keselamatan kepada umat Allah asalkan mereka tetap setia kepadanya. Yang kedua, akan ada berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ini juga bukti digambarkan oleh Nabi Amos. Bangsa Israel akan menanam anggur, meminum anggur. Tanah yang ditanam, tanah yang diberikan oleh Tuhan akan menghasilkan buah dan menghasilkan sesuatu untuk umat. Bukti pemulihan ini, bukti berkat Tuhan akan dicurahkan kepada umat Allah asalkan mereka tetap berpegang kepada perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Karena perjanjian Tuhan kepada umat Allah tidak akan pernah diingkarinya. Oleh sebab itu jemaat, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Nabi Amos mengingatkan, bencilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, sebab keadilan dan waktu Tuhan itu pasti ada. Jika ada pergumulan dan tantangan, tetaplah bersabar, karena Tuhan akan memberikan keadilannya. Waktu Tuhan akan terjadi kepada umat Allah. Walaupun hati bangsa Israel itu bengkok, tetapi karena Tuhan Allah yang mengasihi Israel, Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan itu. Ini juga digambarkan di dalam kehidupan Kristus. Kristus mati, bangkit, dan Dia menyiapkan tempat buat kita yang percaya untuk terus setia di dalam tugas panggilan kita. Sebagai tugas panggilan gereja, tentunya kita diarahkan untuk terus bersekutu, beribadah, bersaksi, dan melayani. Inilah tugas orang percaya. Tidak bisa dihelakan bahwa kita harus terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa-masa kita senang, ingatlah Tuhan yang sudah menyertai sampai hari ini. Ingat janji keselamatannya, karena Tuhan itu baik. Hati yang baik muncul dari pengenalan yang benar kepada Tuhan. Sebab pertikaian, kegeraman, itu bukan yang Tuhan ingini. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Berkati satu hari lagi, pimpin kami agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.